Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Diterjang banjir rob bukanlah hal baru bagi warga Muara Angke, Jakarta Utara. Namun ancaman itu kian nyata seiring perubahan iklim dan penurunan tanah serta buruknya drainase di kawasan pesisir. Seperti apa informasinya? Dan berikut laporan langsung dari reporter Hilda Ramadanti dan juru kamera Rahman Putra dari Muara Angke, Jakarta Utara. Rob banjir air laut kini menjadi salah satu tamu langganan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Walau tidak ada hujan matahari yang sangat terik, banjir rob akan terus berdatangan walau tidak ada hujan. Saya Hilda Ramadanti dari kawasan yang langganan terkena banjir rob di Jakarta Utara. Di Muara Angke, banjir rob bukan hal baru. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, frekuensinya meningkat drastis. Air laut bisa masuk 2-3 kali seminggu. Ya, sangat menyulitkan untuk karena adanya banjir. Satu ya akses keluarnya itu susah gitu ya kan. Kalau untuk pekerja-pekerja yang lainnya mungkin kesulitan dengan untuk akses jalan karena dikarenakan banjir sepaha ya kan. Jadi dia susah keluar. Selain mengganggu aktivitas, rob membuat biaya hidup meningkat. Warga harus beli pompa, meninggikan lantai hingga mengganti alat rumah tangga berulang kali. Adanya masalah rob di pesisir Jakarta, khususnya di Muara Angke. Pemerintah pun membangun National Capital Integrated Coastal atau NCICD untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan dampak kenaikan air laut. Gubernur Jakarta Pramono Anung melihat langsung tanggul di Muara Angke. Meski pembangunan ini belum dirasakan langsung dampaknya secara nyata oleh warga Muara Angke. Seperti yang berulang kali saya sampaikan, penanganan banjir untuk banjir rob ini terutama di Muara Angke yang nanti dalam jangka panjang untuk NCICD-nya akan ada di tempat ini, sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan, gagasan, arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini. Sehingga dengan demikian harapannya dalam jangka pendek dan menengah persoalan rob di tempat ini, bukan di tempat lain ya, di tempat ini walaupun masih ada beberapa yang lain relatif akan tertangani. Penyebab banjir rob di Jakarta itu ada beberapa ya. Kita lihat kan sebenarnya rob itu adalah banjir pesisir ya. Penyebab yang pertama yaitu kalau kita lihat di Jakarta itu kan daerah rendah, di mana ini menjadi muara dari beberapa sungai yang ada di Jawa Barat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita lihat juga bahwa saat ini tanggal 7 sampai tanggal 15 itu ada peringatan dini dari BMKG untuk terjadinya air pasang ya, sehingga ini juga akan mengakibatkan bahwa ini terjadi potensi banjir rob di Jakarta Utara. Yang ketiga, kalau kita lihat adanya penurunan tanah ya, walaupun berjalannya sangat sedikit, kecil-kecil ya, namun itu juga menyebabkan terjadinya penurunan tanah karena ada pengambilan eksploitasi air di daerah tanah yang cukup besar di sana. Antisipasinya kami juga menyampaikan selalu memperhatikan informasi perakiraan pasang surut yang dikeluarkan oleh BMKG yang barangkali bekerja sama dengan Pusidrosal ataupun juga bekerja sama dengan sumber daya air ya, karena tinggi muka air itu kewenangan dari kawan-kawan di sumber daya air, di mana diketahui nanti fase pasang dan fase surutnya, di mana surut puncaknya di mana. Kemudian juga perhatikan dan sebarluaskan peringatan dini banjir pesisir atau ROB yang sudah BMKG berikan. Hal ini untuk mengantisipasi agar kegiatan di pantai tidak terganggu oleh ROB atau kerugian bisa diminimalisir.
Banjirop bukan hanya sekedar bencana tahunan saja bagi warga Penjaringan Jakarta Utara. Namun memang banjirop ini terus-menerus bahkan setiap malam ataupun setiap bulan terus menghampiri warga Penjaringan Jakarta Utara dan terus menghambat aktivitas warga sekitar. Dari Jakarta Utara, Hilda Ramadanti, Rahman Putra untuk Metropolitan TV One mengabarkan.